Halo, selamat datang kembali di obrolan kita. Hari ini kita mau ngulik sesuatu yang menarik nih. Ada tulisan dari Syekh Muhammad Zuhri tentang hakikat jiwa, lapisan kesadaran. Nah, ini kan topiknya sering bikin bingung ya. Soalnya istilahnya banyak banget. Ada ruh, nyawa, sukma, jiwa. Terus ada akal, kolbu. Wah, pernah nggak sih Anda ngerasa, ini sebenarnya bedanya apa ya? Kok kayaknya tumpang tindih? Nah, tulisan ini katanya sih mencoba ngasih semacam peta biar lebih jelas gitu. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Ya, selamat bergabung semuanya. Bener banget. Sumber ini memang ngasih kerangka yang cukup membantu ya buat memahami dimensi ruhani manusia. Kuncinya itu, dia bilang, diri kita ini berlapis-lapis-lapis, nggak tunggal gitu aja. Jadi fokus kita sekarang mungkin memetakan istilah-istilah ini sesuai penjelasan Syekh Muhammad Zuhri ya, biar lebih jernih lah maknanya. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Sumber ini kan bilang ruh itu nggak cuma satu, tapi ada tiga lapisan utama gitu dalam diri manusia. Bisa dijelasin dikit nggak apa aja tuh? Iya, betul. Jadi ada tiga lapisan ruh yang bekerja barengan gitu di dalam diri kita. Pertama, ruh nabati. Ini yang paling dasar, kayak tumbuhan gitu. Dorongannya ya buat makan, minum, tumbuh, pokoknya bertahan hidup secara fisik. Kedua, ada ruh hewani. Nah ini kayak insting binatang, dorongan hasrat seksual, pengen berkuasa, dominasi, agresi, ya sifat-sifat hewani lah. Terus yang ketiga, yang paling penting, ruh insani. Nah, ini yang spesial di manusia. Ruh ini yang bawa potensi akal buat mikir, analisa, mencipta, sama kolbu atau hati ya, buat merasa, nimbang baik buruk, punya kehendak. Jadi, ketiganya ini ada semua dalam diri kita. Ada sisi tumbuhan, hewan, sekaligus potensi manusianya. Wah, menarik banget ya. Jadi kita ini kayak punya taman sama kebun binatang mini di dalam diri gitu ya. Nah, terus nih, sering banget saya dengar orang nyebut ruh sama nyawa itu gantian kayak sama aja gitu. Sumber ini ngebedain nggak sih? Atau gimana? Oh, ngebedain banget. Tegas malah. Jadi, tulisan ini jelasin kalau nyawa itu bukan ruh itu sendiri. Tapi nyawa itu kayak sumber kekuatan hidup yang bikin ruh itu bisa aktif. Gitu kasarnya. Bayangin ruh itu kayak mesin kesadarannya ya. Nah, nyawa itu energinya. Tapi, dia bukan bagian dari mesin itu. Jadi, tiap lapisan ruh tadi, nabati, hewani, insani itu punya nyawanya sendiri-sendiri. Punya sumber energinya masing-masing. Bahkan disebutin juga, ruh insani itu bisa aja loh lepas sementara dari badan fisik. Misalnya pas tidur pulas banget, atau kondisi khusus gitu. Tapi orangnya nggak mati. Kenapa? Karena badannya masih disangga sama nyawa dari ruh hewani dan nabati, walaupun kesadaran akalnya lagi nggak aktif. Ah, sementara ruh itu lapisan kesadarannya. Paham, paham. Nah, setelah ruh ada, terus dapat energi dari nyawa, gimana caranya dia bisa nyambung sama badan fisik kita? Di sini peran jiwa atau nafs masuk, gitu ya, menurut Syekh Zuhri. Iya, bener banget. Nafs atau jiwa itu jembatannya. Jadi, pas ruh ini utamanya ruh insani sama hewani ya, masuk ke badan fisik, terus dia nyatu sama aliran darah. Nah, di situ timbul yang namanya rasa tubuh. Kesadaran kalau kita punya badan fisik. Itulah jiwa atau nafs. Ruh kalau masih di luar badan, ya nggak punya rasa tubuh ini. Dan jiwa ini punya badan halusnya sendiri juga. Namanya sukma. Oke, oke, coba saya urutin. Jadi ada ruh, lapisan kesadaran. Dihidupkan sama nyawa, daya hidupnya. Terus pas nyatu ke badan fisik, muncul nafs atau jiwa, kesadaran akan badan. Jiwa ini punya wadah halus, namanya sukma. Baru deh nyambung ke badan fisik kita. Gitu ya alurnya, jelas nih sekarang. Lalu tadi kan disebut akal sama kolbu. Itu posisinya di mana jadinya? Nah, akal sama kolbu itu fungsi utama dari ruh insani. Jadi dia adanya di level ruh insani, tapi manifestasinya lewat jiwa. Akal itu ya fungsinya buat mikir logis, analisa, berkreasi, paham konsep. Kalau kolbu itu fungsinya lebih ke merasa, punya kemauan atau kehendak, terus nimbang nilai, baik buruk gitu. Dan kolbu ini, kata sumbernya, punya lapisan lagi di dalamnya, lebih dalam lagi. Wah, ada lapisan lagi di dalam kolbu. Makin dalam aja nih pembahasannya. Ada istilah apa aja tuh?
Di sumber disebut hati sanubari sama nurani ya. Apa bedanya? Iya benar. Jadi hati sanubari itu digambarin kayak lautan hati gitu di dalam kolbu. Di situ tempatnya perang batin antara bisikan baik yang dilambangkan dari malaikat sama tarikan buruk dari setan. Jadi rame di situ. Nah kalau nurani itu inti kolbu yang paling dalam. Dasarnya banget. Sumber ini bilang nurani itu sifatnya fitrah. Selalu jernih, polos, jujur. Nggak bisa dibohongin dan nggak bisa bohong juga. Kayak kompas kejujuran bawaan kita gitu lah. Wow, kompleks banget ya ternyata struktur batin kita kalau dilihat dari sudut pandang ini. Tapi jadi terstruktur gitu ya. Oke, jadi kita udah bahas dari ruh dasar, nyawa, jiwa, sukma, akal, kolbu. Sampai dalamnya kolbu ada sanubari dan nurani. Nah, di akhir itu ada satu istilah lagi, ruh kudus. Ini apa lagi nih? Tingkatan puncak gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Ruh kudus atau ruh suci itu tingkatan ruh yang udah mencapai kesucian yang tinggi banget. Udah nyampe kesadaran ilahi, melampaui lapisan-lapisan kesadaran nafsu, akal, kolbu yang biasa kita alami sehari-hari. Ini potensi tertinggi ruh insani gitu katanya. Luar biasa ya. Jadi dari satu tulisan Syekh Muhammad Zuhri ini aja, kita bisa dapat peta yang lumayan detail ya. Ada lapisan ruh dasar, nabati, hewani, insani, terus ada nyawa sebagai daya hidupnya, ada jiwa atau nafs jadi jembatan ke tubuh lewat sukma, terus ada fungsi akal dan kolbu. Kolbu sendiri ada lapisannya lagi, sanubari tempat perang, dan nurani inti kejujuran. Sampai potensi puncak di ruh kudus. Ini ngasih cara pandang baru sih kalau pengalaman kita sebagai manusia itu sebenarnya hasil kerja bareng banyak ruh dan fungsi yang dinamis banget di dalam diri. Betul sekali. Dan yang menarik kan, gimana tiap elemen itu punya peran spesifiknya masing-masing. Mulai dari dorongan paling dasar kayak makan minum, sampai potensi kesadaan tertinggi kayak ruh kudus tadi. Ini nunjukin kalau pandangan ini ngelihat manusia sebagai makhluk yang multidimensi banget, kompleks. Jadi memahami lapisan ini, ya tujuannya biar kita lebih kenal sama diri sendiri, sadar sama berbagai dorongan dan potensi di dalam. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda di rumah nih. Kalau tadi dibilang hati sanubari itu kayak arena pertarungan bisikan internal, terus nurani itu suara kejujuran terdalam yang nggak bisa bohong, coba deh direnungkan. Dalam keputusan sehari-hari, suara mana sih yang biasanya lebih kencang di diri Anda? Seberapa sering Anda ngerasa nyambung sama kejernihan si nurani itu? Atau lebih sering ketarik sama yang lain? Ya, sesuatu buat dipikirin lebih lanjut lah ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.